Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Kita berjumpa lagi di dalam saat teduh KWJ Maranatha GKJ Sampangan Kratenan. Mari kita serahkan saat teduh kita pada malam hari ini kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah yang penuh kasih, dengan penuh syukur kami bersatu hati datang kepadamu ya Tuhan. Untuk Engkau ajar kami akan firman-Mu. Dan Kau ubahkan hati dan jiwa kami di dalam pemahaman yang benar akan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini akan saya ambilkan dari Matius 6 ayat 33 hingga 34. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Di dalam sebuah hutan yang sangat tenang, tiba-tiba seekor keledai datang menjumpai harimau dan kemudian berkata, "Harimau, harimau, ayo datang ke rumahku." "Ada apa, keledai? Kenapa kamu kok bersemangat sekali?" "Aku mau tunjukkan kamu rumputku sudah kupelihara dengan sangat-sangat baik, dan rumputku adalah rumput yang paling subur, rumput yang paling biru di seluruh hutan ini." Apa? Tolong bisa ulangi lagi, rumputmu apa warnanya? "Rumputku itu paling biru, paling subur di seluruh hutan ini. Makanya ayo kamu buktikan sendiri, datang ke rumahku biar kamu bisa lihat." Bukannya di mana-mana rumput warnanya hijau ya? Waduh, kenapa kamu ngacau begini? Kan dari dulu itu ya harimau, rumput itu warnanya biru. Mentang-mentang kamu nggak makan rumput, kamu nggak tahu rumput itu warnanya biru. Semua binatang tahu kalau makananku daging. Tapi walaupun aku makan daging, aku tetap tahu rumput warnanya hijau. Aduh gawat. Kamu nggak boleh memiliki pandangan yang salah ini. Nanti bisa mengacaukan pandangan ini pada kaum muda di hutan ini. Ayo, jangan. Loh gimana toh? Bukannya rumput warnanya hijau, keledai? Rumput itu biru. Ayo, mari kita datang menghadap singa. Dan kamu pasti akan dihukum karena mengacaukan pandangan binatang banyak bahwa rumput itu warnanya biru, bukan hijau. Ya, mari kita ke singa. Kita lihat apakah pendapat dia mengenai warna rumput yang ada di hutan kita. Mereka berdua akhirnya datang kepada singa, menghadap singa, dan singa pun akhirnya bertanya, "Siapa yang menuntut?" "Hamba yang mulia." Oh, keledai menjawab. "Siapa yang dituntut?" "Hamba, harimau yang mulia." "Oke, sekarang apa tuntutanmu, keledai?" "Begini yang mulia, harimau itu memiliki pandangan yang berbahaya. Masa dia bilang bahwa rumput di hutan kita warnanya biru? Bukankah itu sangat berbahaya yang mulia?" "Yang mulia harus menghukum dia seberat-beratnya
karena memiliki pandangan yang keliru dan bisa mengacaukan pandangan kaum muda, kaum binatang yang ada di hutan kita. Oh, begitu ya? Coba, harimau, apa pendapatmu? Lah, yang mulia, Tuan sendiri kan tahu dimanapun juga sejak dahulu bahwa rumput itu warnanya hijau. Kenapa keledai berpendapat rumput itu warnanya biru? Nah, betul kan yang mulia? Masa dia berpendapat rumput warnanya hijau? Bukankah dari dulu rumput warnanya biru? Saya menuntut hukuman buat harimau dengan pandangannya yang salah ini yang mulia. Hukumlah dia seberat-beratnya. Setelah diam sejenak, akhirnya singa berkata, "Harimau, kamu kunyatakan bersalah dan kuhukum selama 1 bulan kamu tidak boleh berbicara sepatah kata pun." Harimau yang mendapat hukuman itu menjadi kaget. Lah, kok malah saya yang dihukum? Tapi keledai pun berjingkrak kesenangan. Nah, ini baru namanya raja yang bijaksana. Terima kasih yang mulia, saya akan mundur dari hadapan raja. Terima kasih untuk keputusan dan hukuman yang bijaksana dari tuanku raja. Keledai pun segera bergegas pergi dengan sikapnya yang sombong. Harimau yang terpana melihat keputusan itu memandang sang raja tanpa bisa berkata-kata apa. Kata raja, "Dengar ya, binatang itu jelas-jelas salah. Kalau dia salah, kamu jelas-jelas tahu bahwa rumput itu warnanya hijau dan keledai salah, rumput warnanya biru. Sudah itu suatu salah, kenapa kamu masih ngotot dan beradu argumentasi dan dengan keledai yang tidak mau menerima suatu kebenaran mengenai warna rumput? Kamu membuang-buang waktu saya yang berharga. Itu sebabnya kamu kuhukum. Orang-orang yang sudah, binatang-binatang yang sudah menutup diri dari suatu realitas, dari suatu kebenaran, percuma dijak omong, biarin saja. Tapi kamu membuang-buang waktuku dengan membawa kesia-siaan ini di dalam sidang yang sangat-sangat terhormat dan sangat-sangat penting. Makanya kamu kuhukum. Apakah kamu paham? Harimau yang memandang pendapat singa itu akhirnya mengundurkan diri dan menyesali apa yang sudah dia lakukan. Di sini ada banyak kejadian di mana orang-orang yang jelas-jelas menutup diri dari kebenaran, dan kalau sudah menutup diri dari kebenaran dan memegang dengan kuat pendapatnya yang salah, percuma saja tak berbicara dengan orang itu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita ada banyak sekali pendapat atau pandangan yang sangat-sangat menyesatkan di dunia ini. Sepertinya pendapat ini terasa benar. Apalagi kalau yang menyampaikan itu adalah orang-orang yang kita anggap sebagai orang yang pintar, orang yang bijaksana. Pada saat orang-orang yang kita anggap sebagai pintar dan bijaksana melakukan sesuatu, menyampaikan suatu hal yang tidak benar, membuat kita jadi mempertanyakan kebenaran yang selama ini kita pegang. Nah, kalau kita
menjadi sanksi akan kebenaran yang selama kita benar, yang kita pegang. Itu membuat kita jadi kehilangan kewaspadaan. Kalau kita kehilangan kewaspadaan dan pandangan yang salah itu kita pegang, maka kita akan mendapatkan celaka. Itulah sebabnya ibu-ibu, kita tidak boleh menelan mentah-mentah apapun pandangan yang kita terima. Seluruh pandangan yang kita terima harus kita konfirmasikan. Benar nggak sih? Itu menurut Tuhan itu benar? Kita harus cocokkan dengan apa firman Tuhan di Alkitab. Itulah sebabnya mengapa penting bagi kita untuk terus-menerus belajar firman Tuhan, supaya kita tidak terjerumus pada pendapat-pendapat yang salah, yang akibatnya akan mencelakakan diri kita. Di dalam proses pencarian kerajaan Allah ini, ada suatu batu sandungan yang membuat kita jatuh dalam kegagalan. Nama batu sandungan itu adalah kekhawatiran. Sebagai contohnya adalah Ribka. Meski dia sudah mendapatkan janji Tuhan, sejak dia mengandung bahwa Yakub akan mendapatkan berkat hak kesulungan, tapi dia tidak sabar. Dia tidak sabar menerima realisasi janji Tuhan. Sehingga dia memutuskan untuk menipu suaminya dan mengakukan Yakub sebagai Esau. Sehingga Esau mendapatkan berkat, memberikan berkat sulungnya kepada Yakub si bungsu. Sebagai akibatnya, Ribka harus berpisah dari anak kesayangannya, yaitu Yakub, sampai dia mati. Karena kekhawatiran, Yakub menipu Esau kakaknya untuk menukar hak kesulungannya dengan semangkok bubur kacang merah. Akibatnya, dia harus melarikan diri dari amarah Esau, meskipun dia mendapatkan berkat kesulungan. Melarikan diri ke rumah Laban, di situ dia ditipu belasan tahun oleh Laban untuk bisa menikahi kekasihnya, dan harus hidup terpisah dari ibu yang dikasihinya. Karena tidak percaya akan janji Tuhan, Ribka memutuskan untuk merealisirnya dengan caranya sendiri, dengan menipu suaminya, dengan mengakukan Yakub sebagai Esau. Memang benar, akhirnya berkat itu diterima oleh Yakub. Tapi karena bukan dengan cara Tuhan, akibatnya hidupnya menjadi menderita karena harus terpisah dari Yakub, anak kesayangannya, sampai dia meninggal. Dan dia pun juga menerima kemarahan dari Ishak dan Esau. Memang ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran membuat kita menjadi takut akan hal-hal yang belum tentu terjadi. Yang kedua, kekhawatiran membuat kita melakukan hal-hal yang sebetulnya kita tidak perlu lakukan. Seperti apa yang dilakukan Ribka. Ribka sebetulnya tidak perlu menipu suaminya untuk mendapatkan berkat kesulungan bagi anak kesayangannya. Karena itu, maka yang ketiga, kita sebagaimana Ribka akan kehilangan kedamaian dan ketentraman hati. Orang yang khawatir adalah orang yang meragukan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Dan orang yang khawatir adalah orang yang belum mengenal benar siapa Tuhan dan bagaimanakah kuasanya. Itu sebabnya pada ayat yang ke-33 Tuhan Yesus
mengajar kita untuk aktif mencari kerajaan Tuhan, kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena dengan pengetahuan akan siapa Tuhan dan kebenaran akan Dia, akan meredakan kekhawatiran di dalam hidup kita. Dan makin hari, makin besarlah damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih dan berlimpah dengan berkat dan kesetiaan. Terima kasih untuk pengajaran akan kebenaran firman-Mu, sehingga pengenalan akan Engkau akan mewujudkan damai sejahtera di dalam keluarga kecil kami. Dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang menuntun setiap langkah kami mau hidup di dalam terang firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini ibu-ibu. Sampai jumpa lagi pada saat teduh KWJ Maranatha minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.